Hello people the world, welcome back to my channel. Oke, kali ini kita akan membahas komunikasi kelompok dan organisasi. Ya, pengertian kelompok itu adalah sekumpulan individu dengan jumlah anggota yang relatif kecil sehingga tiap anggota bisa berkomunikasi dengan mudah baik sebagai sumber maupun penerima pesan. Kelompok juga bisa dapat diartikan yaitu sekumpulan orang yang saling bergantung, saling mempengaruhi satu dengan yang lain, saling berbagi maksud atau tujuan, dan bersatu dalam sebuah interaksi komunikasi. Komunikasi kelompok tersendiri dikutip dari Wiryanto merupakan proses komunikasi antar 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. Nah, dalam kelompok tersebut anggota saling berinteraksi satu dengan yang lain. Yang kedua, interaksi secara tatap muka antara 2 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, eksistensi diri, menjaga diri, pemecahkan masalah, dan lain-lain. Yang mana tiap-tiap anggota saling mengenal karakteristik masing-masing. Kutipan tadi diambil dari Michelle Brown. Nah, mengapa sih orang bergabung dengan kelompok? Apa gitu yang membuat orang tertarik? Yang pertama adalah daya tarik antar anggota kelompok. Yang kedua, daya tarik kegiatan dan tujuan kelompok. Yang ketiga, daya tarik manfaat menjadi anggota tertentu. Contoh, yaitu ada kelompok pengajian, kelompok pencinta alam, kelompok ilmiah, kelompok pencinta barang antik, dan lain-lain. Kutipan tersebut diambil dari Ruben dan Stewart. Nah, karakteristik kelompok yaitu ada 5, yaitu interaksi, norma, peran, hubungan emosional, dan tujuan. Nah, norma mudah diterima apabila anggota kelompok menginginkan keanggotaan yang kontinu. 2. Pentingnya keanggotaan kelompok. 3. Kelompok bersifat kohesif, yakni anggota berhubungan erat terikat satu dengan yang lain. Keempat, saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Yang kelima, pelanggaran norma dihukum dengan sesuatu yang negatif dan dikucilkan atau dikucilkan ya. Tersebut adalah kutipan dari De Vito. Nah, jenis-jenis kelompok apa aja sih? Yaitu adalah yang pertama, kelompok berorientasi tugas. Berorientasi tugas, kelompok duplikasi kegiatan. Setiap anggota melakukan pekerjaan yang sama. Kelompok ban berjalan. Setiap anggota bekerja pada bagian yang berbeda. Dan jenis kelompok yang kedua ada kelompok berorientasi pribadi dan sosial, yakni kelompok yang bertujuan untuk menciptakan semangat positif antar sesama anggota kelompok. Next explanation, kelompok juga bisa muncul secara alami maupun diciptakan. Kelompok alami terbentuk dari kegiatan spontan individu, contohnya kelompok backpacker. Sedangkan kelompok yang diciptakan terbentuk karena tujuan tertentu. Tujuan tertentu dapat bermacam-macam seperti untuk melayani masyarakat, kepentingan profesional, menyelesaikan program kerja, kampanye politik, dan lain-lain. Berikut adalah kutipan dari Ruben dan Stewart. Nah, untuk pengembangan kelompok, yaitu ada 4 fase. Yang pertama, fase awal, yaitu belum ada jaringan. Kita bisa lihat gambarnya. Dan fase kedua yaitu adalah memulai jaringan. Fase 2 kita lihat gambarnya juga ada. Fase ketiga yaitu adalah jaringan berkembang lebih jauh. Ada gambarnya juga. Dan fase keempat, jaringan terintegrasi penuh. Nah, fase-fase tersebut dikutip dari Ruben dan Stewart juga. Jaringan komunikasi kelompok, yaitu ada lingkaran, bintang, dan masih ada satu lagi. Aku akan sebutin yang lingkaran dulu. Lingkaran adalah setiap anggota hanya dapat berkomunikasi dengan anggota yang berbeda di samping kiri dan kanannya. Tidak ada pemimpin dalam jaringan ini, yaitu lingkaran. Dan bintang, situasi di mana seluruh pesan mengalir pada satu individu, atau sentralisasi jaringan. Nah, yang ketiga, jaringan penuh. Ada gambar juga di sebelah kanan. Setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. Nah, jaringan-jaringan ini dikutip juga dari Ruben dan Stewart. Loh, bagaimana sih dengan komunikasi organisasi sendiri? Pasti banyak yang belum tahu kan? Nah, pengertian dari komunikasi organisasi, secara sederhana, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan dalam organisasi. Dikutip dari De Vito. Komunikasi kemungkinan terjadinya koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang
ibarat darah dalam tubuh. Aktivitas komunikasi mengantar perintah dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Nah, fungsi komunikasi dalam organisasi itu ada 4. Informatif, regulatif, persuasif, dan integratif. Kita akan bahas satu persatu. Fungsi informatif. Yang pertama, orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Yang kedua, karyawan membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin, cuti, dan sebagainya. Fungsi yang kedua ada regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang kedua, pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan yang tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Fungsi yang ketiga ada fungsi persuasif. Yang pertama, dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Maka banyak pemimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Saya salah kan guys. Yang ketiga ada sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Fungsi yang keempat ada fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyatukan karyawan agar dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan baik. Media integratif tersebut berupa newsletter, buletin, pertandingan olahraga, kegiatan dharma wisata, dan sebagainya. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Nah, itu dari tadi yang berfungsi, dan sekarang kita masuk ke aliran komunikasi organisasi. Yaitu ada 3, ke bawah, ke atas, lateral atau horizontal. Ke bawah, contohnya itu ada instruksi, arahan kerja, informasi, kebijakan, dan prosedur kerja. Ke atas, contohnya ada feedback, saran, masukan, atau kuesioner. Lateral atau horizontal, contoh antar individu yang setara. Oke, teori organisasi yaitu ada 3. Klasik, hubungan astral, manusia, dan kultural. Kita masuk ke pendekatan klasik. Pendekatan ini menganggap organisasi harus menggunakan metode-metode ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Manusia dalam organisasi didorong oleh keuntungan materi. Produktivitas berjalan maksimum jika masing-masing anggota mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Tokoh penting dalam pendekatan ini adalah Frederick W. Taylor. Organisasi juga dipandang seperti mesin. Prinsip efisiensi menjadi hal utama dalam pandangan klasik. Dalam pendekatan ini, komunikasi berperan sebagai pemberi perintah dan menjalankan prosedur dan operasi. Pendekatan hubungan antar manusia. Nah, kalau pendekatan hubungan antar manusia berkembang sebagai reaksi terhadap perhatian eksklusif faktor fisik dalam mengukur keberhasilan organisasi. Tonggak pendekatan hubungan antar manusia adalah pandangan yang lebih sosial terhadap kehidupan kerja. Asumsinya adalah kenaikan kepuasan kerja akan mengakibatkan kenaikan produktivitas. Pimpinan menciptakan aturan dan anggota mengikutinya. Pengendalian kepemimpinan dianggap cara terbaik untuk meningkatkan kepuasan dan produksi. Hal utama pendekatan ini adalah pemimpin yang demokratis dan konsep manajemen partisipatif. Komunikasi menjadi alat untuk memfasilitasi interaksi sosial dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan organisasi. Yang ketiga, pendekatan kultural. Pendekatan ini memandang organisasi dan para pekerjanya memiliki seperangkat nilai-nilai dan tujuan yang sama. Organisasi ini harus melihat jenis kultur dan norma yang ingin dianutnya. Tujuan adalah untuk memahami bagaimana organisasi berfungsi dan mempengaruhi anggota dalam kultur yang telah dibangun. Komunikasi ini tidak hanya sebagai pengirim pesan semata, komunikasi terintegrasi dalam organisasi, sehingga ikut membentuk budaya dalam organisasi. Nah, mengelola konflik dalam organisasi. Pengertian konflik sendiri. Konflik merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan kinerja suatu organisasi. Konflik dapat diartikan dengan perbedaan, pertentangan, dan perselisihan. Konflik menjadi bagian dalam dinamika organisasi. Nah, sumber konflik itu ada 3. Komunikasi, struktur, dan pribadi.
komunikasi, yaitu di tingkatannya ada salah pengertian, bahasa, informasi tidak lengkap, struktur, kekuasaan, persaingan, dan pribadi, perbedaan pendapat, dan emosi. Nah, ini adalah mengelola konflik. Gimana cara sih kita untuk mengelola konflik? Ada 4. Yang pertama, kolaborasi, akomodasi, menghindar, dan persaingan. Nah, persaingan antara menang dan kalah. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak yang memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya menggunakan kekuasaan atau pengaruh untuk mencapai kemenangan. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenakan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas. Kolaborasi, menang dan dengan menang. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya. Akomodasi, pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Menghindar. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Biasanya berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik. Cara ini sebenarnya hanya bisa dilakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Nah, oke, berikut adalah pemaparan dari aku selaku moderator dan pemateri juga. Dan sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Okay? And see you again.